Latar belakang munculnya GCG. Istilah tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Akhir abad ke-20, sistem ekonomi kapitalis sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang paling dominan di seluruh dunia. Ciri utama sistem ekonomi kapitalis adalah kegiatan bisnis dan kepemilikan perusahaan dikuasai oleh individu atau sektor swasta. Sebagaimana dikatakan oleh Joel Bakan 2002, perusahaan atau korporasi saat ini telah berkembang dari suatu yang relatif tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan. Kekuatan dan pengaruh perusahaan ini sedemikian besarnya hingga telah menjelma menjadi monster raksasa yang mendikte hampir seluruh hidup kita. Seringkali terjadi pemerintah suatu negara tidak berdaya menghadapi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Salah satu contoh akibat dari praktik bisnis tidak etis yaitu sekitar tahun 1997, diawali oleh aksi para spekulan mata uang yang notabene juga merupakan pelaku bisnis perdagangan mata uang asing, sehingga memberi tekanan berat pada mata uang lokal di beberapa negara Asia, seperti dolar Hong Kong, baht, peso, rupiah. Akibatnya, terjadi penurunan nilai mata uang lokal, naiknya suku bunga bank, meningkatnya kredit macet, anjloknya indeks harga saham. Menurut IPG Ari Suta dan Subowo Musa 2004. Pada intinya, timbulnya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk atau bad corporate governance dan tata kelola pemerintah yang buruk pula atau bad government governance, sehingga memberi peluang besar timbulnya korupsi, kolusi, nepotisme. Berikut beberapa faktanya. Yang pertama, mudahnya para spekulan mata uang mempermainkan pasar valuta asing. 2. Mudahnya para konglomerat memperoleh dana pinjaman. Yang ketiga, banyak direksi di BUMN, termasuk bank-bank pemerintah, tidak independen. 4. Para komisaris di BUMN seringkali bukan orang profesional. 5. Banyaknya profesi terkait bisnis seperti akuntan publik, konsultan keuangan yang mudah diajak bekerja sama untuk merekayasa laporan suatu perusahaan. 6. Penyalahgunaan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Untuk mengatasi krisis gelombang pertama pada awal tahun 2000-an, pemerintah Amerika Serikat bertindak cepat untuk meredam kepanikan para investor dengan mengeluarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act of 2002. Undang-undang ini berisi penataan kembali akuntansi perusahaan publik, tata kelola perusahaan, dan pelindungan terhadap investor. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi awal dalam menjabarkan dan menegakkan GCG baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Pengertian GCG. Yang pertama, pengertian menurut Cadbury Committee of United Kingdom mengatakan bahwa seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang kedua, menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia atau SCGI 2006, tidak membuat definisi tersendiri tetapi mengambil definisi dari Cadbury Committee of United Kingdom. Menurut Sukrisno Agus 2006, mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem
yang mengatur hubungan para dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Yang terakhir, menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Cagar DKK 2004 mendefinisikan GCG sebagai suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerjanya. Menurut Wahyudi Prakasa dalam Sukrishna Agus 2006, mendefinisikan GCG sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan atau stakeholder yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk kerja atau framework yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. Prinsip-prinsip GCG. Konsep GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi. OECD mencoba untuk mengembangkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan baik oleh pemerintah maupun para pelaku bisnis dalam mengatur mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip OECD dalam Sukrishna Agus 2006 mencakup 5 prinsip utama, yaitu hak-hak para pemegang saham atau stakeholder dan perlindungannya, para peran karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders lainnya, pengungkapan atau disclosure yang akurat dan tepat waktu, transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan, serta tanggung jawab dewan, yaitu dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Secara ringkas, prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan atau fairness, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas. Penerapan GCG menurut Cagar DKK 2003 ada 5 prinsip menurut keputusan ini, yaitu kewajaran, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kemandirian. Dalam Kode GCG National Committee on Governance mengemukakan 5 prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan. Penjelasan singkat atas masing-masing prinsip yang telah dikemukakan. Yang pertama, perlakuan yang setara atau fairness. Prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer maupun sekunder. Kedua, prinsip transparansi atau keterbukaan. Kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Selanjutnya, prinsip akuntabilitas. Para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Kemudian, prinsip responsibilitas atau prinsip tanggung jawab. Para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban
atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip responsibilitas atau prinsip tanggung jawab ini mempunyai 5 dimensi. Yang pertama, dimensi ekonomi, yaitu tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan. Yang kedua, dimensi hukum, yaitu tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk ketataan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sejauh mana tindakan manajemen telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, dimensi moral, yaitu sejauh mana wujud tanggung jawab tindakan manajemen tersebut telah dirasakan keadilannya bagi semua pemangku kepentingan. Yang keempat, dimensi sosial, yaitu sejauh manajemen telah menjalankan CSR sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam di lingkungan perusahaan. Yang terakhir, dimensi spiritual, sejauh mana tindakan manajemen telah mampu mewujudkan aktualisasi diri atau telah dirasakan sebagai bagian dari ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Yang terakhir, prinsip kemandirian sebagai tambahan prinsip dalam mengelola BUMN, artinya suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat. Keempat prinsip, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab merupakan jawaban langsung atas permasalahan skandal yang dihadapi oleh dunia usaha. Sebagai skandal yang marak dihadapi oleh dunia usaha, yaitu perlakuan tidak adil yang dihadapi oleh satu atau beberapa pemangku kepentingan, misalnya rekayasa pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh direksi perusahaan untuk memperoleh kredit bank tentu lebih menguntungkan kepentingan pemegang saham dan merugikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, dalam hal ini adalah bank. Kemudian, maraknya rekayasa laporan keuangan yang sering timbulnya insider trading yang dilakukan oleh para eksekutif puncak baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat yang melibatkan beberapa akuntan publik ternama, akhirnya mempertegas kembali pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Yang terakhir, munculnya berbagai kejahatan kerah putih, white collar crime yang sangat canggih, korupsi, dan nepotisme yang melibatkan para pelaku bisnis dan oknum birokrasi pemerintahan sangat merugikan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, prinsip-prinsip GCG menurut OECD. 1. Dasar kerangka tata kelola yang efektif. Kedua, hak dan perlakuan yang adil bagi pemegang saham dan fungsi kunci kepemilikan. Yang ketiga, institusi investor, pasar modal, dan perantara lainnya. Yang keempat, peran pemangku kepentingan dalam tata kelola. Yang kelima, transparansi dan keterbukaan informasi. Yang keenam, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Prinsip yang pertama ini menyatakan bahwa corporate governance harus mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien, sesuai perundang-undangan yang berlaku dan dapat dengan jelas memisahkan fungsi dan tanggung jawab otoritas yang memiliki pengaturan pengawasan dan penegakan hukum. Prinsip 1 OECD ini membahas 4 subprinsip, yaitu yang pertama, kerangka corporate governance harus dikembangkan dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap perkembangan perekonomian secara keseluruhan, integritas pasar, dan insentif yang tercipta bagi pelaku pasar serta meningkatkan transparansi dan efisien pasar.
B. Ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan corporate governance harus sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, transparansi, dan dapat ditegakkan. Selanjutnya, C. Pembagian tanggung jawab antar otoritas dalam suatu yurisdiksi harus diungkapkan secara jelas dan dipastikan bahwa kepentingan masyarakat telah terpenuhi. Yang terakhir, otoritas dalam pengawasan, pengaturan, dan penegakan hukum harus memiliki kewenangan, integritas, dan sumber daya dalam pemenuhan tugasnya secara profesional dan objektif. Selanjutnya, keputusan-keputusannya harus tepat waktu, transparan, dan jelas. Prinsip yang kedua pada dasarnya menjelaskan bahwa kerangka corporate governance harus melindungi dan menunjang pelaksanaan hak-hak pemegang saham. Prinsip ini dibagi atas 7 subprinsip. Yang pertama, hak-hak dasar pemegang saham harus mencakup hak untuk memperoleh cara pendaftaran yang aman atas kepemilikan, menyerahkan atau mengalihkan saham, memperoleh informasi yang relevan atau material tentang perusahaan secara teratur dan tepat waktu, berpartisipasi dan memberikan hak suara dalam rakyat umum pemegang saham, memilih dan mengganti anggota pengurus, dan memperoleh hak atas bagian keuntungan perusahaan. B. Pemegang saham harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam dan diberikan informasi yang cukup atas keputusan tentang perubahan penting perusahaan, seperti perubahan anggaran dasar, akte pendirian, otoritas saham tambahan, dan transaksi luar biasa. C. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan hak suara dalam RUPS dan harus diberikan informasi tentang aturan-aturannya termasuk tata cara pemungutan suara yang mengatur penyelenggaraan RUPS. D. Struktur dan komposisi permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya harus diungkapkan. E. Pengendalian perusahaan harus diperbolehkan agar berfungsi secara efisien dan transparan. F. Pelaksanaan hak-hak atas kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan harus difasilitasi. G. Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusi, harus diperbolehkan untuk saling berkonsultasi tentang masalah-masalah berkenaan dengan hak dasar pemegang saham. 3. Prinsip ini menekankan bahwa perlu adanya perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Prinsip ini dibagi menjadi 3 subprinsip. A. Perlakuan yang sama antara pemegang saham dalam kelas saham yang sama. B. Larangan transaksi orang dalam dan perdagangan tutup sendiri yang merugikan pihak lain. C. Kewajiban dari komisaris, direksi, dan manajemen kunci untuk mengungkapkan kepentingannya kepada Dewan Komisaris jika baik langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai kepentingan material dalam suatu transaksi atau suatu hal yang mempengaruhi perusahaan. 4. Kerangka corporate governance harus mengakui hak stakeholders yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian dan mendukung secara efektif kerjasama antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan yang berkesinambungan dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan. 5. Kerangka kerja corporate governance harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Keterbukaan yang dimaksud harus meliputi, namun tidak terbatas pada informasi material atas keuangan dan hasil operasi perusahaan, tujuan perusahaan, kepemilikan saham mayoritas dan hak suara,
transaksi dengan pihak terkait, faktor-faktor risiko yang dapat diperkirakan, hal-hal penting berkaitan dengan karyawan dan para stakeholders lainnya, dan struktur dan kebijakan tata kelola perusahaan dan penerapannya. 6. Tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. A. Anggota dewan harus bertindak berdasarkan informasi yang jelas dengan itikat yang baik berdasarkan due diligence dan kehati-hatian, serta demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. B. Apabila keputusan dewan dapat mempengaruhi satu kelompok pemegang saham secara berbeda dengan kelompok pemegang saham lain, maka dewan harus memperlakukan seluruh pemegang saham secara adil. C. Dewan harus menerapkan standar etika yang tinggi dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. D. Fungsi-fungsi utama harus dimiliki oleh suatu dewan. E. Dewan harus dapat melaksanakan penilaian yang objektif dan independen dalam melakukan pengurusan perusahaan. F. Dalam rangka memenuhi tanggung jawabannya, Dewan Komisaris harus memiliki akses terhadap informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Manfaat GCG. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penerapan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi. Indra Surya dan Ivan Yustiavananda 2006 mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari GCG 1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. 2. Mendapatkan biaya modal cost of capital yang lebih murah. 3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. 4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. 5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Jagger DKK 2003, 5 alasan mengapa penerapan GCG bermanfaat. 1. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey dan Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. 2. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis perpanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. 3. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut berusaha untuk menerapkan GCG. 4. Kalaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis sistem ini, dapat menjadikan dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lansia bisnis yang kini telah banyak berubah. 5. Secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Konsep GCG merupakan upaya perbaikan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, dan kewajiban semua pemangku kepentingan dalam arti luas dan khususnya organ RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi dalam arti sempit. Harus disadari betapa baiknya suatu sistem dan perangkat hukum yang ada pada akhirnya yang menjadi penentu utama adalah kualitas dan tingkat kesadaran moral dan spiritual dari para aktor atau pelaku bisnis itu sendiri. GCG dan hukum perseroan di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU nomor 40 tahun 2007 yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Penyempurnaan rambu-rambu yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, corporate governance. 1. Dimungkinkan mengadakan RUPS dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada seperti dalam konferensi video konferensi atau sarana media elektronik lainnya. Pasal 77. Kejelasan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan anggaran dasar perseroan bab 2. 2. Memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris formal termasuk mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan bab 7. 3. Kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bab 5.
UU PT Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang mekanisme hubungan, peran wewenang dan tugas tanggung jawab, prosedur dan tata cara rapat, serta proses pengembalian keputusan dari organ minimal yang harus ada dalam perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Wewenang dari ketiga organ ini diatur dalam Bab 1 Pasal 1. Ayat 4, Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar. Ayat 5, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ayat 6, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab ketiga organ ini dapat diringkas sebagai berikut. 1. RUPS menyetujui dan menetapkan perubahan anggaran dasar perusahaan pasal 19 ayat 1. Menyetujui pembelian kembali dan pengalihan saham perseroan pasal 38 ayat 1. Menyetujui penambahan dan pengurangan modal perseroan pasal 41 ayat 1 dan pasal 44 ayat 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan direksi serta laporan tugas pengawasan komisaris pasal 69. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih, penyisian cadangan dan dividen serta dividen interim pasal 71 dan pasal 72. Menyetujui penggabungan peleburan pengambil alihan atau pemisahan pengajuan pilot, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan pasal 89. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris pasal 94 dan 111, menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi dan komisaris pasal 96 dan pasal 113. 2. Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada direksi pasal 108 dan pasal 114. Bertanggung jawab rentang secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Pasal 114 ayat 3 dan ayat 4. Bertanggung jawab rentang secara pribadi atas kepailitan perseroan bila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat. Pasal 115. Diberi wewenang untuk membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas Dewan Komisaris. Pasal 121. 3. Dewan Direksi 1. Menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditetapkan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Pasal 92. 2. Bertanggung jawab rentang dan penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Pasal 97. 3. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 98. 4. Wajib membuat daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. Pasal 100 ayat 1A. 5. Wajib membuat laporan tahunan. Pasal 100 ayat 1B. 6. Wajib memelihara seluruh daftar risalah dokumen keuangan dan dokumen perseroan lainnya di tempat kedudukan perseroan. Pasal 1C dan pasal 2. 7. Wajib meminta dan persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang perseroan. Pasal 102. RUPS merupakan organ tertinggi dan memegang wewenang tertinggi dalam perusahaan yang berbadan hukum PT. Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris bertugas mengawasi tindakan Dewan Direksi serta memberikan nasihat dan arahan kepada Dewan Interaksi dalam menjalankan operasi perusahaan.
Dewan Direksi bertugas menjalankan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan arahan dan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS, Dewan Komisaris, serta anggaran dasar perseroan yang berlaku dalam koridor hukum. Sistem pengelola puncak top manajemen suatu perseroan, Indra Surya dan Ivan Yustiavananda 2006. Satu model Anglo-Saxon, single board system diikuti oleh Amerika Serikat dan Inggris. Sistem ini tidak dikenal adanya pemisahan antara direksi atau selaku pelaksana dengan Dewan Komisaris selaku pengawas. 2. Model Continental two-board system yang dianut oleh negara-negara Eropa selain Inggris yang juga dianut oleh Indonesia. Organ Dewan Direksi sebagai eksekutif perseroan dipisah dengan organ Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas dan penasihat direksi. Organ khusus dalam penerapan GCG. Ketentuan mengenai organ perseroan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan selanjutnya dituangkan kembali di dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun, dalam praktiknya, organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang sehat. Indra Surya dan Ivan Yustiavananda 2006 menyebutkan paling tidak diperlukan 4 organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG. 1. Komisaris independen, 2. Direktur independen, 3. Komite audit, 4. Sekretaris perusahaan atau corporate secretary. Komisaris dan Direktur independen. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana 2006, dua pengertian independen terkait konsep komisaris dan direktur independen. 1. Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas. Anggota direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan atas perbandingan jumlah suara para pemegang saham. Hak suara dalam RUPS tidak didasarkan atas satu orang satu suara, tetapi didasarkan atas jumlah saham yang dimilikinya. 2. Komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Pengertian ketiga dalam Kode Akuntan Publik, independent in fact atau menekankan sikap mental dalam mengambil keputusan dan tindakan yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan profesionalisme dari dalam diri yang bersangkutan, tanpa campur tangan, pengaruh, atau tekanan dari pihak luar. Independent in appearance dilihat dari sudut pandang luar yang mengharapkan calon yang bersangkutan atau calon auditor, komisaris, direktur, secara fisik tidak mempunyai hubungan darah dengan perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya yang dapat menimbulkan keraguan bagi pihak luar tentang kenetralan yang bersangkutan. Aturan PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP 305 BEJ 07 2004 Pasal 316 Syarat menjadi direktur independen. 1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum penunjukan sebagai direktur tidak terafiliasi. 2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris dan direktur lainnya dari perusahaan tercatat. 3. Tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain. 4. Menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh perusahaan tercatat selama 6 bulan sebelum penunjukan sebagai direktur. Komite Audit. Hasnati, Indra Surya dan Ivan Yustiavandana 2006. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris. 1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai. Prinsip tanggung jawab. 2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan. Prinsip transparansi. 3. Mengkaji ruang lingkup dan ketetapan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal. Prinsip akuntabilitas. 4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Prinsip tanggung jawab. Forum for Corporate Governance in Indonesia dan YPPMI Institute menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi anggota Komite Audit adalah: Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
terdiri atas sekurang-kurangnya 1 orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Memiliki integritas tinggi, kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Salah satu dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi, memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 8A2 tentang independensi akuntansi yang diberikan jasa audit di pasar modal. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat komisaris. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik dalam komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten. Tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris perusahaan audit. Sekretaris perusahaan atau corporate secretary. Sekretaris eksekutif biasanya direkrut sebagai staf khusus untuk keperluan para eksekutif puncak suatu perusahaan seperti direksi, komisaris, atau eksekutif puncak lainnya. Fungsi utama sekretaris eksekutif lebih banyak membantu pejabat eksekutif yang bersangkutan, antara lain menyangkut pengaturan jadwal kegiatan, jadwal rapat, dokumentasi surat masuk dan keluar, penerimaan telepon, pengurusan tiket, dan dokumen perjalanan, dan lain-lain. Seorang sekretaris eksekutif hanya bertanggung jawab kepada pejabat eksekutif yang bersangkutan karena hanya menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh pejabat eksekutif yang bersangkutan. Sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat penghubung, liaison officer, semacam public relation, investor relation antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mendaftarkan sahamnya di bursa. Tugas utama sekretaris perusahaan yaitu menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi, dan RUPS, menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Aturan yang berkaitan dengan sekretaris perusahaan antara lain 1. Keputusan Ketua Bapepam Nomor 63 Tahun 1996 tentang pembentukan sekretaris perusahaan bagi perusahaan publik. 2. Keputusan Direksi BEC Nomor 339 Tahun 2001 tentang sekretaris perusahaan. ICG dalam Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pada awal tujuan dibentuknya BUMN adalah merupakan penjabaran dan implementasi Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi dan air kekayaan alam yang mengandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Digunakan untuk sebesar-besarnya memakmurkan rakyat. Pemerintah melalui BUMN kemudian mencoba menguasai dan mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak luas bagi kepentingan masyarakat, seperti kelistrikan, telekomunikasi, tata guna, air, dan pertambangan. Namun, kemudian BUMN yang didirikan oleh pemerintah ini telah merambah segala sektor dan jenis usaha, termasuk ke sektor-sektor yang sudah sama dengan perusahaan swasta, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Menurut T. Jager DKK 2003 sampai tahun 2002, sampai dengan tahun 2002, masih ada BUMN sebanyak 161 perusahaan yang tersebar di sekitar 37 sektor atau bidang usaha. BUMN usaha ini sangat menyebar mulai dari komoditas-komoditas yang dianggap vital
seperti air, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Listrik, minyak, obat-obatan, pupuk, semen, telekomunikasi, jasa konstruksi, transformasi darat, laut, udara, kehutanan, pertanian, pertambangan, perdagangan, industri persenjataan, industri strategi, hingga pesawat terbang. Namun, persoalan pokok yang dihadapi oleh BUMN secara keseluruhan adalah rendahnya keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan total hartanya. Persentase keuntungan terhadap harta atau return on asset ROA sangat rendah, yaitu hanya sekitar 3,6%. Ini menunjukkan bahwa kinerja BUMN secara keseluruhan masih kurang memuaskan. Tejaker DKK 2003 selanjutnya mengungkapkan bahwa rendahnya kinerja BUMN ada kaitannya dengan belum penerapan kelola tata yang baik BUMN tersebut. Tujuan GCG diatur dalam pasal 4, yaitu A. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan akuntabilitas yang dapat dipercaya, mempertanggungjawabkan dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, mendorong pengelola BUMN secara profesional, transparan, dan efektif, serta memperdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. C. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tak kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. D. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. E. Menyukseskan program privatisasi. Prinsip-prinsip GCG diatur pasal 3, yaitu A. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan perusahaan. Yang B. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Yang C. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Yang D. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. E. Kewajaran atau fairness, yaitu keadilan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa contoh kasus pengelolaan BUMN sebelum dan sesudah diterapkan prinsip-prinsip GCG antara lain: A. Menunjukkan anggota komisaris dan anggota direksi BUMN lebih mempertimbangkan aspek politis KKN like and dislike daripada aspek kompetensi dan profesional. B. Kurang fungsinya organ suatu pengawasan intern atau SPI. C. Tidak adanya komite audit. Yang D. Kurangnya memperhatikan penerapan prinsip
akuntabilitas, terutama kurangnya perhatian direksi dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Dan lain-lainnya. 2. Setelah diterapkannya prinsip GCG. A. Menunjukkan anggota komisaris direksi mulai memperhatikan aspek kompetensi dan profesionalisme, khususnya dengan adanya ketentuan anggota komisaris dan direksi independen yang betul-betul memperhatikan aspek independensi dan profesionalitas. Yang B. Diperdayakannya organ SPI, khususnya yang menyangkut kualitas penjabat dan yang menduduki organ SPI tersebut. Yang C. Dibentuknya komite audit. Yang D. Penegasan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan bahwa hal ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab direksi. GCG pengawasan pasar modal. Secara formal, pasar modal didefinisikan sebagai pasar di mana berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah, publik autoritas, maupun perusahaan swasta. Saud Husan 1906. Pasar modal atau capital market lebih sempit dari pasar keuangan financial market, karena dalam pasar modal hanya memperjualbelikan instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang, obligasi, saham, dan instrumen derivatif. Sedangkan pasar keuangan mencakup instrumen jangka panjang dan jangka pendek. Instrumen jangka pendek dan jangka panjang. Bila dalam pasar modal dan keuangan yang diperjualbelikan berbagai jenis barang yang berwujud fisik dalam pasar modal dan keuangan yang diperjualbelikan adalah dana jangka panjang maupun dana jangka pendek. Indikator kemajuan perekonomian modern suatu negara dewasa ini tidak saja ditandai oleh pertumbuhan investasi fisik dalam bentuk bangunan publik, pusat pembelanjaan atau perdagangan, perhotelan, sarana, angkutan darat, laut, udara, pembangunan sarana jalan, pelabuhan dan bandara, jaringan telekomunikasi dan sistem informasi, dan jenis pembangunan fisik lainnya, tetapi juga oleh dipertumbuhkan pasar modal dan pasar keuangan. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga dan unsur penunjangan pasar modal antara lain: 1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK, yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi mengawasi kegiatan semua lembaga terkait agar kegiatan pasar modal dan keuangan berjalan adil dan efektif. 2. Bursa Efek, yaitu lembaga penyelenggaraan kegiatan perdagangan pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Suatu lembaga baru yang merupakan gabungan margar dari dua penyelenggaraan sebelumnya, yaitu Bursa Efek Jakarta BEJ dan Bursa Efek Surabaya BES. Nomor 3, lembaga clearing, yaitu lembaga yang mirip dengan lembaga clearing uang giral yang dikenal di dalam dunia perbankan. Frekuensi perdagangan di bursa sedemikian seringnya sehingga tidak mungkin dilakukan perpindahan instrumen
sekuritas secara fisik tetapi setiap saat. Fungsi clearing adalah menyimpan dan mengatur arus fisik sekuritas tersebut. 4. Emiten yaitu perusahaan yang menjual instrumen sekuritas untuk memperoleh dana dari investor di bursa. Nomor 5, underwriter yaitu perusahaan penjamin bagi emiten agar emiten sukses dalam menjual instrumen sekuritas tersebut. Fungsi underwriter adalah memastikan bahwa instrumen sekuritas yang diterbitkan emiten dapat terjual dengan harga wajar. Nomor 6, investor atau calon investor yaitu institusi atau perorangan yang setiap saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan atas instrumen sekuritas yang ada di perdagangan di bursa. 7. Angkutan publik yaitu lembaga yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan emiten dan memberi opini audit atas kewajaran laporan keuangan emiten yang diperiksanya. Emiten akan menerbitkan instrumen sekuritas. Laporan keuangan diwajibkan untuk diaudit oleh akuntan publik terlebih dahulu dan hanya emiten yang hasil audit laporan keuangannya berupa wajar tanpa pengecualian. Unqualified opinion yang diperoleh penerbitkan instrumen sekuritas di bursa. 8. Notaris yaitu lembaga hukum memberi dasar keabsahan secara legal berbagai peristiwa atau kegiatan penting di dalam perusahaan seperti hasil rapat umum perdagangan saham atau RUSPS, jual beli aset tetap perusahaan, pinjaman uang, dan sebagainya. 9. Konsultan hukum yaitu lembaga yang diperlukan emiten untuk memeriksa dan memastikan bahwa emiten yang akan menerbitkan instrumen sekuritas tersebut tidak memiliki sengketa hukum dengan pihak lain. Nomor 10. Konsultan keuangan yaitu lembaga yang dapat diminta jasanya oleh emiten untuk memberi nasihat di bidang keuangan sebelum menerbitkan sesuatu instrumen sekuritas. Jasa yang diberikan sangat luas, antara lain mencakup penentuan struktur permodalan dan keuangan, reorganisasi, kuasi reorganisasi, penetapan jenis instrumen, penyusunan proyeksi laporan keuangan, penaksiran harga instrumen sekuritas yang akan diterbitkan, dan sebagainya. GCG dan pasar pengawasan modal. Fungsi peran LK dalam aktivasi pasar modal suatu negara sangat strategis karena lembaga ini diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengawasi semua lembaga terkait dan membuat berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh semua lembaga terkait agar kegiatan pasar modal bursa secara adil, efektif, dan efisien. Kegiatan pasar modal disebut efektif bila investor dan calon investor tertarik untuk melakukan transaksi di bursa. Mereka tertarik karena percaya bahwa semua lembaga terkait di bursa merasakan bahwa penyelenggaraan kegiatan di bursa tersebut dapat terselenggara dengan cepat tanpa dibebani biaya yang berlebihan. Banyaknya perundang-undangan dan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, termasuk aturan main yang dikeluarkan oleh Bapepbam LK, terutama agar terbina tata kelola yang sehat pada suatu lembaga penunjangan pasar modal tersebut.
beberapa peraturan yang berhubungan dengan tata kelola yang sehat yang ditunjukkan para lembaga-lembaga penunjangan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, terutama yang terkait dengan prinsip transparansi, pengungkapan, disklosur informasi penting seperti hak memesan efek terlebih dahulu, benturan kepentingan, tender, penggabungan usaha, pelemburan, pengambilan, dan sebagainya. Nomor 2, Bapepam nomor 9D.1 tentang hak memesan efek terlebih dahulu, terutama menyangkut prinsip keadilan fairness antar investor. Nomor 3, Peraturan Bapepam nomor 8.9.G.2 tentang laporan keuangan, terutama berhubung dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam menyusun laporan keuangan. 4. Peraturan Bapepam nomor 9.E.1 tentang benturan kepentingan transaksi tertentu untuk menjamin transaksi dijalankan secara independen, jujur, dan tidak merugikan pihak lain untuk kepentingan pihak tertentu. 5. Peraturan Bapepam nomor 9.E.2 tentang transaksi dan perubahan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan terbuka. Ini berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nomor 6. Peraturan Bapepam nomor 9.G.1 tentang penggabungan usaha dan peleburan perusahaan publik dan emiten. Ini berkaitan erat dengan hukum persaingan usaha yang menyangkut prinsip keadilan. Nomor 7. Peraturan Bapepam nomor 9.I.1 tentang rencana pelaksanaan RUPS. Ini menyangkut kepentingan pemegang saham minoritas agar tidak diperlakukan secara tidak adil oleh pemegang saham mayoritas di dalam RUPS. Nomor 8. Peraturan Bapepam nomor 9.J.1 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum, efek bersifat ekuitas, dan perusahaan publik. Ini menyangkut prinsip tata kelola dan aturan main pokok perusahaan yang akan penerbitan ekuitas di bursa. 9. Peraturan Bapepam nomor 10.K.5 tentang keterbukaan informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan peraturannya pilot. Ini menyangkut prinsip transparansi. Nomor 10. Peraturan Bapepam nomor 9.I.4 tentang pembentukan sekretariat perusahaan. Ini menyangkut prinsip transparansi dan tanggung jawab perusahaan emiten. Nomor 11. Peraturan Bapepam nomor 9.I.6 tentang direksi dan komisaris emiten dan perusahaan publik. Ini meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab anggota direksi dan komisaris. Nomor 12 dan selebihnya. GCG di Perbankan Indonesia. Aktivitas bisnis dan sistem perekonomian yang kuat harus didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan kuat.
Sebagaimana telah dimaklumi bersama, krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi menjelang akhir abad ke-20 diawal oleh krisis moneter yang menimpa dunia perbankan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tata kelola perbankan di Indonesia sangat lemah. Menyadari hal ini, Indonesia sebagai institusi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan dunia perbankan di Indonesia. Dalam upaya menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia, telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor 8/BPI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersial. Secara garis keras, peraturan ini mengatur tentang prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transformasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan pasal 1 ayat 6. B. Peraturan implementasi GCG pasal 2. Minimal untuk merealistiskan 1. Kejelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Nomor 2. Kelengkapan dan implementasi tugas komite dan pelaksanaan unit fungsi internal audit bank. Nomor 3. Kinerja ketaatan fungsi audit internal dan eksternal. Nomor 4. Implementasi manajemen resiko termasuk sistem pengendalian internal internal. Nomor 5. Ketentuan dana pihak-pihak terkait atau related parties dan dana dalam jumlah besar. Nomor 7. Rencana strategi bank. Nomor 8. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Yang C. Jumlah, komposisi, dan kriteria independensi Dewan-Dewan Komisaris bab 2 pasal 4 sampai 18. Yang D. Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Direksi bab 3 pasal 18 sampai 37. Yang E. Komite pasal 4 bab 4 komite bab 4 pasal 38 sampai 48. F. Ketaatan fungsi auditor eksternal bab 5 pasal 53. Yang G. Implementasi manajemen resiko bab 6 pasal 53. Yang H. Ketentuan dana bab 7 pasal 54 sampai 55. Yang I. Rencana strategi bank bab 8 pasal 56. Yang I. Aspek transparansi kondisi bank bab 9 pasal 57 sampai 58. Yang K. Konflik kepentingan dan pelaporan internal bab 10 pasal 57 sampai 58. Yang L. Laporan dan asesmen implementasi GCG bab 11 pasal 61 sampai 66. N. Sanksi-sanksi bab 13 pasal 69 sampai 75. Yang O. Ketentuan pengalihan bab 14
pasal 76 sampai 77. Yang P penutupan pasal 15 bab. Yang P penutupan bab 15 pasal 78.